Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaki dari program studi akuntansi dengan mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang ringkasan mengenai akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi berdasarkan video Zoom meeting pada YouTube Ibu Nita. Baiklah. Jadi, akuntansi biaya merupakan bagian fundamental dari ilmu akuntansi yang berperan penting dalam memberikan informasi untuk berbagai tujuan manajerial. Dalam konteks perusahaan manufaktur, akuntansi biaya sangat krusial untuk menentukan harga pokok produk, mengendalikan biaya produksi, dan mendukung pengambilan keputusan khusus yang strategis. Perkuliahan ini membahas secara komprehensif konsep akuntansi biaya, termasuk penentuan harga pokok produk dan perlakuan akuntansi terhadap berbagai jenis kehilangan yang mungkin terjadi dalam proses produksi. Tujuan dari akuntansi biaya adalah yang pertama, penentuan harga pokok produk, yaitu menentukan biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang yang menjadi landasan dan dasar untuk menetapkan harga jual yang kompetitif. Kemudian yang kedua ada pengendalian biaya, yaitu memantau dan mengelola biaya yang timbul agar sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mencegah pemborosan biaya. Kemudian yang ketiga ada pengambilan keputusan khusus. Ya, sebagaimana namanya, tujuan ini adalah menyediakan informasi biaya yang relevan untuk keputusan-keputusan penting seperti apakah akan memproduksi sendiri atau membeli suatu komponen atau mempertahankan lini produk tertentu. Kemudian yang kedua, metode penentuan harga pokok produk. Metode penentuan harga produk terbagi dua, yaitu metode harga pokok produk pesanan atau job order costing, dan metode harga pokok produk proses atau process costing. Nah, yang pertama ada metode harga pokok produk pesanan, yaitu yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan, di mana setiap pesanan memiliki spesifikasi yang unik. Biaya ini diakumulasikan per pesanan. Untuk menghitung biaya harga pokok produk per unit, total biaya produksi pesanan dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan untuk pesanan tersebut. Kemudian yang kedua ada metode harga pokok proses, atau proses costing, digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang secara massal dan berkelanjutan, di mana produk-produknya bersifat homogen. Biaya diakumulasikan per departemen atau per periode. Output dari metode ini adalah laporan biaya produksi. Kemudian C, laporan biaya produksi atau metode harga pokok proses. Dalam metode harga pokok proses, penyusunan laporan biaya produksi melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, menghitung unit equivalency. Yaitu langkah pertama adalah menyajikan data kuantitas dan menghitung unit equivalency untuk setiap jenis biaya, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Unit selesai dihitung 100%, sedangkan unit selesai dihitung dalam 100%, sedangkan unit dalam proses dihitung berdasarkan tingkat penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, menghitung biaya per unit. Total biaya yang dibebankan untuk setiap jenis biaya dibagi dengan unit equivalency yang sesuai untuk mendapatkan biaya per unit. Kemudian biaya per unit dijumlahkan untuk mendapatkan total biaya per unit. Kemudian yang ketiga, menghitung harga pokok produk jadi dan produk dalam proses akhir. Yang pertama ada harga pokok produk jadi. Jumlah unit produk jadi dikalikan dengan jumlah biaya per unit.
Kemudian yang kedua ada harga pokok produk dalam proses akhir. Dihitung dengan menguraikan setiap jenis biaya berupa bahan baku, tenaga kerja, overhead berdasarkan tingkat penyelesaian unit dalam proses dan biaya per unit masing-masing, atau dan total dari harga produk jadi dan harga produk dalam proses akhir harus sama dengan total biaya yang dibebankan. Kemudian D, akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam video tersebut bahwa proses produksi tidak semua dapat dihasilkan dengan standar kualitas dan harapan. Ada juga yang mengarah pada kerugian. Akuntansi biaya memberikan solusi untuk pencatatan kehilangan ini. Ada 3 jenis kehilangan utama yang dibahas. Yang pertama ada sisa bahan atau scrap. Sisa bahan merupakan hasil dari proses produksi yang tidak dapat digunakan lagi untuk tujuan utama, seperti potongan kain perca dan sisa bahan kayu dalam proses pembuatan mebel. Kemudian bagaimana perlakuan akuntansi? Nah, perlakuannya tergantung pada nilai sisa jual dan konsistensi perlakuan. Untuk sisa bahan, perlakuan yang pertama adalah sebagai penambah pendapatan yang lain-lain. Jika sisa bahan dijual, kas atau piutang didebit dan pendapatan lain-lain dikredit. Ini berlaku pada penjualan sisa bahan yang bukan pada aktivitas utama perusahaan. Kemudian, perlakuan yang kedua adalah sebagai pengurang beban pokok penjualan. Kas didebit dan beban pokok penjualan dikredit, sehingga mengurangi beban pokok penjualan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai biaya overhead aktual. Kas didebit dan biaya overhead pabrik aktual dikredit. Kemudian yang keempat adalah sebagai pengurang produk dalam proses. Kas didebit dan produk dalam proses dikredit. Jika nilai jual sisa bahan relatif tinggi dan perlu dikendalikan, dapat muncul akun persediaan sisa bahan yang dicatat pada harga pasar saat ini. Saat timbul maksudnya. Kemudian saat penjualan, selisih antara harga jual dan nilai persediaan sisa bahan dapat masuk ke dalam akun produk dalam proses. Contoh penjurnalan menunjukkan debit kas dan kredit persediaan serta bahan dalam produk dalam proses untuk menampung selisih harga. Kemudian akuntansi kehilangan yang kedua adalah untuk produk rusak atau spoilage goods. Yaitu produk yang dihasilkan selama proses produksi yang tidak memenuhi standar kualitas dan tidak dapat diperbaiki lagi secara teknis maupun ekonomis. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap produk rusak tersebut? Yang pertama, produk rusak karena kerumitan pengerjaan pesanan. Biaya produk rusak dibebankan ke pesanan yang bersangkutan, sehingga harga pokok produk yang jadi akan meningkat. Misalnya, jika ada 50.000 unit yang diproduksi dan 625 unit yang rusak, maka biaya total yang ditanggung oleh yang tetap ditanggung adalah 50.000 unit. Jurnal untuk pembebanan biaya produksi ke produk dalam proses adalah debit. Jurnal untuk pembebanan biaya produksi ke produk dalam proses adalah debit. Produk dalam proses yaitu bahan tenaga kerja, bahan baku, dan BOP. Sedangkan kredit yaitu persediaan bahan baku, biaya upah dan gaji, serta BOP yang dibebankan. Kemudian, jika produk rusak bersifat normal, maka kerugian akibat produk rusak normal dibebankan ke biaya overhead pabrik aktual. Kemudian, jika produk rusak karena kurangnya penguasaan, kerugian akibat produk rusak dibebankan ke akun kerugian khusus, bukan ke biaya overhead pabrik. Kemudian, akuntansi kehilangan yang ketiga itu untuk produk cacat atau defective goods, yaitu produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar kualitas tetapi masih dapat diperbaiki secara ekonomis atau di-rework untuk menjadi produk yang berkualitas. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk produk tersebut? Yang pertama, produk cacat karena sulitnya pekerjaan atau bersifat normal, maka biaya tambahan untuk perbaikan dibebankan ke akun produk dalam proses. Contohnya, jika ada produk cacat memerlukan tambahan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL,
dan biaya overhead pabrik atau BOP, maka jurnalnya adalah debit produk dalam proses dan kredit biaya upah dan gaji serta BOP dibebankan. Kemudian total biaya produk jadi akan mengakumulasikan biaya perbaikan ini. Kemudian yang kedua adalah produk cacat karena kurangnya pengawasan. Biaya perbaikan dibebankan ke akun kerugian atau akun biaya overhead pabrik aktual, mirip dengan produk rusak yang tidak normal. Nah, jadi kesimpulannya adalah akuntansi biaya menyediakan kerangka kerja yang esensial bagi perusahaan manufaktur untuk mengelola dan memahami biaya produksi mereka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kuliah Zoom meeting tersebut, bahwa dengan jelas menggarisbawahi pentingnya penentuan harga produk yang akurat, pengendalian biaya, dan peran informasi biaya dalam pengambilan keputusan. Secara khusus, pembahasan mengenai perlakuan akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi meliputi sisa bahan, produk rusak, dan produk cacat, menunjukkan kompleksitas dan detail yang perlu diperlukan dalam pencatatan akuntansi. Setiap jenis kehilangan memiliki karakteristik dan perlakuan penjurnalan yang berbeda, tergantung pada sifat kehilangan, penyebabnya, dan kebijakan manajemen. Pemahaman yang dalam tentang hal ini memungkinkan kebijakan manajemen perusahaan untuk secara akurat mencerminkan biaya produksi, mengelola inventaris, dan pada akhirnya membuat keputusan keuangan yang lebih tepat dan lebih efisien. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi biaya yang benar, perusahaan tidak hanya dapat melaporkan kinerja keuangannya secara kuat, tapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing di pasar. Kemudian demikian yang dapat saya jelaskan pada materi kuliah hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.